Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di mata pelajaran kimia yang menyenangkan. Hari ini kita akan membahas mengenai model atom mekanika kuantum melanjutkan dari materi minggu lalu. Masih di KD 3.1 ya. Semoga dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami model atom mekanika kuantum itu seperti apa, dan juga menentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari suatu atom. Sebelum itu, kita akan melakukan kuis dulu sedikit ya. Kita akan main tebak-tebakan teori dan model atom sebelum ditemukannya model atom mekanika kuantum. Jadi perkembangan yang paling awal. Nah, kita lihat ada bola bundar pejal. Ini teori atom dari model siapa? Ya, model atom Dalton. Selanjutnya kita tebak lagi yang kedua. Nah, di sini masih dengan bola pejal bermuatan positif dan kemudian tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif secara merata seolah-olah seperti roti kismis. Kira-kira ini model atom siapa? Model atom Thomson. Betul, yang menjawab Thomson, kalian luar biasa. Selanjutnya, nah, di sini sudah ditemukan adanya inti atom atau nukleus dan dikelilingi oleh elektron yang terus bergerak mengelilingi inti atom. Kira-kira ini dari teori siapa? Nah, si elektronnya ini masih mengelilingi inti atom secara acak. Model atom Rutherford. Betul sekali. Selanjutnya yang terakhir. Nah, ternyata di sini sudah ada clue ya, model atom Bohr, di mana adanya inti atom yang bermuatan positif yakni proton dan juga neutron yang tidak bermuatan ya sebagai inti atomnya. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti sesuai dengan lapisan kulitnya atau lintasannya. Nah, ini adalah model atom Bohr. Yang sekarang yang akan kita pelajari ini adalah model atom yang paling baru yang kita yakini sampai sekarang ya. Nah, model atom terbaru ini disebut dengan model atom mekanika kuantum, di mana bentuknya itu adalah seperti ini. Ada bulatan hitam pekat di inti, tepat di tengah, itu merupakan inti atomnya. Kemudian ada seolah-olah lintasan ya, satu kumpulan lintasan pertama dan ada kumpulan lintasan kedua. Nah, ini lebih bersifat penggambarannya jauh lebih abstrak. Mengapa demikian? Kita akan bahas selanjutnya. Apa itu model atom mekanika kuantum? Nah, kita harus tahu dulu dari sejarahnya, bagaimana ditemukan model atom mekanika kuantum. Yang pertama, Louis de Broglie ternyata menemukan adanya sifat-sifat yang berbeda dari setiap elektron. Nah, perbedaan sifat inilah yang menjadikan bahwa ternyata elektron memiliki sifat dualistik elektron, di mana elektron ini dapat bersifat sebagai partikel yang memiliki massa dan juga dapat bersifat gelombang. Artinya, elektron itu tidak dapat ditentukan kecepatan dan letaknya karena dia bersifat gelombang. Kemudian Heisenberg mengemukakan bahwa ternyata ada prinsip ketidakpastian atau yang sering dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana karena elektron bersifat sebagai gelombang yang tidak dapat ditentukan kecepatan dan letaknya, otomatis elektron juga kita tidak dapat menentukan secara pasti di mana letaknya dan berapa kecepatannya. Ya. Jadi ternyata elektron ini tidak dapat dipastikan di mana letaknya. Yang ada nanti kita hanya bisa memprediksi apakah elektron ini terdapat di mana dan di mana. Nah, kemudian Erwin Schrödinger meneliti pola gerakan gelombang dari partikel yang sering dikenal dengan persamaan gelombang Schrödinger, di mana persamaan ini nantinya akan menghasilkan yang pertama, fungsi gelombang pada elektron ini mendeskripsikan adanya bentuk ruang dan energi yang memungkinkan adanya gerakan elektron.
Nah, kemungkinan adanya gerakan elektron inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai clue untuk menentukan di mana elektron itu berada. Selanjutnya, nah di sini ada istilah-istilah penting. Kita sudah kenal kulit ya, kita sudah kenal kulit. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan subkulit dan orbital. Mulai dari orbital, ini yang disebut dengan ruang kebolehjadian menemukan elektron. Atau biasanya bentuknya itu seolah-olah seperti awan elektron. Jadi hanya sekumpulan-sekumpulan saja. Nah, inilah yang disebut dengan orbital yang nantinya akan menunjukkan kita kemungkinan adanya elektron itu ada di orbital yang mana. Selanjutnya, kumpulan dari orbital ini yang disebut dengan subkulit. Dan gabungan beberapa subkulit inilah yang disebut dengan kulit elektron atau kulit tempat adanya elektron. Nah, ini merupakan model atom terbaru dari mekanika kuantum dan ini model Bohr, yakni model atom sebelumnya. Kita sudah kenal di sini ada kulit ya, kulit K, kemudian ini kulit L. Nah, ternyata menurut model atom mekanika kuantum, misalkan di sini inti atom. Nah, ini kita misalkan di sini kulit K dan ini kulit L. Di dalam kulit ini ternyata dia terdapat subkulit yang berbeda. Nah, di sini titik-titik ini merupakan subkulit yang berbeda. Kemudian lebih kecil lagi di dalam subkulit ternyata itu ada yang disebut dengan orbital. Ya, jadi di dalam kulit ini terdapat beberapa subkulit dan di dalam subkulit itu terdapat orbital, yakni ruang kebolehjadian adanya elektronnya. Nah, sebelum itu kita akan bangun dulu persepsinya. Tadi kita sudah lihat model atom Bohr dan juga model atom mekanika kuantum. Nah, ini kita misalkan ya, anggap satu bentuk ini merupakan lapisan-lapisan dari atom. Misalkan ini inti atom, kemudian di sini ada lintasan atau kulit K, ini kulit L, ini kulit M ya, dan ini kulit N. Kita ibaratkan setiap kulit itu merupakan komplek yang berbeda ya, komplek hunian ya. Kita memiliki komplek K, komplek L, komplek M, dan komplek N. Nah, setiap komplek pasti memiliki tipe rumah yang berbeda. Tipe rumahnya kita kenal tipe satu segitiga seperti ini tipe S. Kemudian yang ini tipe P yang memiliki 3 bangunan seperti ini. Kemudian ada tipe D yang memiliki 5 bangunan seperti ini. Dan juga tipe F yang memiliki 7 bangunan seperti ini. Ya. Ternyata di komplek K, ya, di komplek K itu dia hanya memiliki satu subkulit atau satu tipe hunian, yakni S saja. Kemudian di komplek L ternyata memiliki 2 tipe hunian atau 2 subkulit. Ada yang tipe S, ada yang tipe P. Selanjutnya di komplek M ada 3 tipe hunian atau 3 tipe subkulit. Ada subkulit S, P, dan D. Selanjutnya di kulit N itu kita punya 4 tipe hunian atau 4 tipe subkulit. Ada S, ada P, ada D, dan ada F. Nah, terbayang ya? Jadi misalkan kalau kita mau mencari Bapak Presiden ada di mana, kita kan harus tahu dulu apakah Bapak Presiden ada di kulit K atau ada di komplek K, L, M, atau N. Kita akan cari tahu di mana Bapak Presiden berada. Misalkan ternyata Bapak Presiden sedang mengunjungi komplek N. Nah, tapi di komplek N ini kan ada berbagai macam tipe hunian. Di mana Pak Presiden? Nah, ternyata misalkan Bapak Presiden sedang berkunjung di tipe hunian D. Nah, tipe hunian D ini dia memiliki 5 bangunan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bangunan di tipe hunian D. Nah, kira-kira apakah Bapak Presiden ada di tipe pertama atau di bangunan pertama
bangunan kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Misalkan di bangunan kelima, misalkan bangunan terakhir. Nah, kemudian Bapak Presiden, misalkan di sini ada Bapak Presiden dan juga ada Pas Pampresnya, misalkan ya. Pasti Bapak Presiden dan Pas Pampres memiliki identitas yang berbeda. Betul? Nah, lalu bilangan kuantum ini sebenarnya apa sih? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan keadaan energi suatu elektron dalam atom. Artinya, bilangan kuantum ini merupakan alamat kemungkinan di mana elektron berada, ya. Apakah dia di komplek KLMN? Misalkan tadi Bapak Presiden ada di komplek N, kemudian ada di hunian D, dan ada di kamar nomor 5. Misalkan ya, ada di bangunan nomor 5. Nah, bilangan kuantum inilah yang menyatakan alamat-alamat dari elektronnya, atau misalkan Bapak Presidennya, ya. Kita misalkan Bapak Presidennya itu adalah elektronnya. Selanjutnya, setiap atom memiliki bilangan kuantum yang berbeda. Inilah yang Ibu maksud dengan Bapak Presiden dan Pas Pampres pasti memiliki identitas yang berbeda. Meskipun Bapak Presiden dan Pas Pampres ini berada di satu bangunan yang sama, misalkan di bangunan kelima dari tipe hunian D, nah tetap saja Pas Pampres dan Presiden itu merupakan dua orang yang berbeda. Nah, otomatis identitasnya juga berbeda. Nah, oleh karena itu setiap elektron pasti tidak akan memiliki bilangan kuantum yang sama. Lalu, apa sajakah bilangan kuantum itu? Nah, di sini ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama. Nah, inilah yang disebut dengan refleksi dari nomor kulit tempat elektron terakhir berada. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa kulit pertama itu disebut kulit K, kulit kedua itu disebut kulit L, kulit ketiga itu M misalkan. Nah, kulit-kulit inilah, kulit keberapanya, ini yang menunjukkan dia adalah bilangan kuantum utamanya. Jadi bilangan kuantum utama atau N ini dia bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung kulit keberapa ya. Selanjutnya, bilangan kuantum azimut atau momentum sudut, di mana merefleksikan bentuk subkulitnya, bukan orbital. Nah, tadi kita sudah tahu di dalam kulit itu ada subkulit. Nah, subkulit itu kita ibaratkan tipe hunian. Tadi ada 4 tipe ya. Ada S, kemudian ada P, ada D, dan juga ada F. Nah, bilangan kuantum azimut inilah momentum sudut. Jadi, setiap subkulit atau tipe hunian ini ada kodenya. Untuk S, kode atau momentum sudutnya itu adalah 0. Untuk P, momentum sudutnya 1. Untuk D, momentum sudutnya 2. Untuk F, momentum sudutnya 3. Jadi, setiap subkulit kita ingat urutannya saja, S, P, D, F. Maka dia akan memiliki momentum sudut, ya, L, nilai L yang sesuai juga. S-nya 0, P-nya 1, D 2, dan F 3. Ini untuk angka-angka atau bilangan-bilangan kuantum dari azimut atau momentum sudutnya. Ya, setiap subkulit memiliki momentum sudut yang berbeda. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik, di mana refleksi dari ruangan orbital. Kita lihat, untuk tipe hunian S, tadi kita lihat ternyata hanya ada satu bangunan. Nah, satu bangunan inilah yang kita sebut dengan kamar. Ya, kita anggap kamar saja. S ini hanya memiliki satu kamar, maka otomatis bilangan kuantum magnetiknya itu adalah 0, karena hanya memiliki satu kamar. Selanjutnya, tipe hunian P, tadi kita sudah lihat, ada 3 bangunan ya, 3 segitiga tadi. Nah, 3 segitiga tadi menunjukkan 3 ruangan yang berbeda. Nah, karena ada 3 ruangan, yang tengah itu pasti selalu bernilai 0. Otomatis ke kiri ini akan bernilai -1,
dan ke kanan akan bernilai plus 1. Jadi, bilangan kuantum magnetik dari subkulit P itu bisa min 1, bisa 0, dan bisa plus 1. Begitu pula dengan D. D itu tipe hunian yang memiliki 5 bangunan. Tadi Bapak Presiden ada di bangunan kelima ya. Nah, di sini nilai bilangan kuantum magnetiknya atau M-nya ya, 0 itu selalu di tengah. Berarti 0 ke kiri. Min 1 semakin ke kiri lagi min 2. Ke kanan plus 1 semakin ke kanan lagi plus 2. Jadi ketika tadi Bapak Presiden menempati bangunan kelima, nah berarti Bapak Presiden sedang ada di kamar plus 2. Jika Bapak Presiden ada di min 2, berarti dia ada di kamar paling ujung kiri. Seperti itu ya. Kemudian F, itu dia memiliki 7 bangunan atau 7 kamar ya. Hunian F itu memiliki 7 kamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasa 0 itu pasti selalu ada di tengah. Otomatis yang paling kiri itu pasti min 3. Min 2 baru min 1. Nah, yang paling kanan itu pasti plus 3, kemudian plus 2, dan plus 1. Itu untuk bilangan kuantum magnetik. Selanjutnya ada yang disebut dengan bilangan kuantum spin, yakni putaran elektronnya atau arah berputar dari si elektronnya. Di sini kita lihat ada bentuk dan arah orbital. Ternyata karena S hanya memiliki satu orbital saja ya, satu kamar saja, maka di sini hanya ada satu bulatan saja. Kemudian karena P memiliki 3 kamar ya atau 3 orbital, maka ada 3 tipe kamarnya. Ada yang seperti ini ya. Kemudian ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Termasuk arah perputarannya nanti berbeda. Untuk D juga sama, ada 5 yang berbeda dan F ada 7 yang berbeda. Untuk spin itu hanya ada 2 jenis saja. Ada yang berputar searah jarum jam dan ada yang berputar berlawanan arah jarum jam. Kita lihat bagaimana menentukan angkanya atau bilangannya dari contoh berikut. Nah, tentukan nilai bilangan kuantum pada elektron terakhir dari suatu unsur. Dari yang tadi sudah kita pelajari, ini ada satu gambar rangkuman ya, di mana bilangan kuantum ini terdiri dari N, L, M, dan S. N ini nomor kulitnya bisa angka 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung kulit keberapa. Azimut ini nilai L atau kode dari setiap subkulitnya. Di sini subkulit S kodenya berarti 0, P kodenya 1, D kodenya 2, F kodenya 3 seperti tadi ya. Kemudian magnetik ini kamar-kamarnya atau bangunan-bangunannya. S itu hanya punya 1 kamar, P ada 3 kamar, D ada 5 kamar, dan F ada 7 kamar. Kemudian spinnya, jika seandainya ada panah ke atas, ini berarti dia bernilai positif setengah. Dan seandainya jika dia ke bawah, berarti nilai putarannya itu adalah negatif setengah. Kita mulai dari contohnya. Di sini Ibu memiliki atom Mg dengan nomor atom 12. Artinya ada 12 elektron dari atom Mg. Nah, di sini Ibu memiliki konfigurasi elektron versi dari mekanika kuantum. Jika kemarin kita sudah belajar konfigurasi elektron dari model atom Bohr, nah ini adalah konfigurasi elektron yang paling terbaru sekarang ya. Jadi konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, di sini dia memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Nah, sebetulnya angka dan huruf apa sih ini? Kenapa harus ada yang pangkat dan ada yang tidak? Nah, misalkan kita lihat, karena sekarang kita akan menentukan bilangan kuantum pada elektron terakhir, berarti kemungkinan jika seandainya ada susunan konfigurasi seperti ini, maka elektron terakhir itu pasti biasanya ada di kulit terluar. Nah,
Otomatis elektron terakhirnya kemungkinan ada di 3s2 yang ini. Nah, sekarang kita akan fokus ke 3s2 ini. 3 atau angka di depan ini, mau 3, 2, atau 1, ini merupakan nomor kulit. Artinya, kalau misalkan dia di nomor 3, bisa jadi di kulit M, ya. Kalau nomor 2 di kulit L, nomor 1 di kulit K, seperti itu ya. Jadi, 3 ini merupakan nomor kulitnya, kemudian S ini adalah subkulitnya, ya. Tipe subkulitnya itu adalah S. Kemudian, 2 di sini yang berpangkat di sini yang dijadikan pangkat ini adalah jumlah elektron dalam subkulitnya. Berarti di dalam subkulit S ini terdapat 2 elektron. Ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga sebelum langsung maju ke menentukan NLM dan S-nya, untuk satu kamar, ya, satu kamar di setiap kamar-kamar dalam subkulit ini hanya bisa ditempati oleh 2 elektron saja maksimal. Berarti untuk subkulit S di kamar nomor 0 ini, ya, di kamar nomor 0 ini hanya bisa memiliki 2 elektron saja. Kemudian di subkulit P ini karena ada 3 kamar, setiap kamar itu bisa ditempati oleh 2 elektron. 2 elektron di kamar -1, 2 elektron di kamar 0, dan 2 elektron di kamar +1, maka total maksimal di subkulit P itu akan ada 6 elektron. Di kulit D karena ada 5 kamar, otomatis akan ada maksimal 10 elektron. Dan di F karena ada 7 kamar, berarti maksimal ada 14 elektron ya. Nah, untuk S karena dia hanya ada 1 kamar, berarti maksimalnya ini hanya bisa 2. Berarti 2 elektron ini sudah jumlah maksimal untuk subkulit S. Sekarang bagaimana kita menentukan bilangan kuantumnya? Nah, dari 3s2 ini kita akan perhatikan jika nomor kulitnya itu 3, maka N-nya itu adalah 3. L-nya karena subkulitnya itu adalah S, maka kode untuk S itu adalah 0 atau nilainya 0. Maka L-nya itu adalah 0. Kemudian M-nya atau si kamarnya, karena S hanya punya 1 kamar, maka kamarnya itu adalah kamar 0. Ya, betul? Ini kamar 0, maka M-nya adalah 0. Lalu bagaimana penempatan elektronnya? Nah, si elektron itu digambarkan dengan tanda panah, ada panah naik dan turun. Bagaimana mengisinya? Cara mengisinya kita mulai dari menempatkan panah atas baru panah bawah. Nah, misalkan di satu kamar yang ini kita tempatkan dulu satu panah ke atas dan satu panah ke bawah. Otomatis karena posisi elektron terakhirnya itu panahnya ke bawah, maka nilai S-nya adalah panah ke bawah min setengah. S-nya sama dengan min setengah. Seperti itu untuk menentukan bilangan kuantum N, L, M, dan S. Sekarang bagaimana jika seandainya kita memiliki konfigurasi elektron untuk atom Ne dengan nomor atom atau jumlah elektronnya 10. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p6. Karena kemungkinan elektron terakhirnya ada di 2p6, ya, 2p6, kita akan fokus ke 2p6 yang ini. Bilangan kuantum Ne berelektron 10 adalah, nah, angka 2 ini nomor kulit, P ini nama subkulit, dan 6 ini berarti menunjukkan jumlah elektron dalam subkulitnya. Berarti N-nya, karena nomor kulitnya 2, maka N-nya adalah, oh iya, Ibu lupa. Nah, untuk penggambaran untuk kamar-kamar setiap orbital yang sudah diisi oleh elektron berpanah ke atas dan ke bawah, penggambaran ini yang disebut dengan diagram orbital. Jadi satu kesatuan seperti ini disebut diagram orbital. Nah, ini juga sama yang bawah, ini merupakan diagram orbitalnya ketika diisi elektron panah atas dan bawah. Oke, kita lanjutkan. Nilai N-nya dari 2p6 pasti 2. Ya, tergantung angka di depan sini. Kemudian L-nya, si subkulitnya apa adik-adik? P, ya. Berarti P itu kodenya adalah 1.
maka L-nya 1. Kemudian M-nya, bagaimana kita menentukan M-nya? Kita harus tahu si elektron terakhirnya itu berada pada kamar yang mana. Apakah -1 atau +1 atau bahkan 0. Nah, cara pengisiannya seperti tadi. Yang didahulukan adalah panah atas dulu. Kita isikan panah atas, kemudian baru panah ke bawah. Akan tetapi, bedanya jika seandainya ini terdiri dari beberapa kotak, maka tidak boleh langsung berpasangan seperti ini, tapi harus disebar dulu masing-masing panah atas untuk setiap kamarnya. Nah, ini panah atas pertama kedua, panah atas pertama, kemudian ini panah atas kedua, kemudian panah atas ketiga. Nah, elektronnya harus ada 6 ya. Berarti yang selanjutnya elektron yang keempat berarti panah ke bawah. Nah, selanjutnya baru lagi panah ke bawah untuk elektron kelima, dan yang terakhir, elektron terakhir panah ke bawah juga, tapi ada di kamar nomor +1, maka M-nya adalah +1, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan S-nya. Si elektron terakhirnya, ini panah yang berwarna hitam ini ya, yang terakhir kita isikan ke kamar-kamarnya, ke atas atau ke bawah? Nah, ini ke bawah ya, berarti S-nya adalah -1/2. Seperti itu cara mudah untuk menentukan bilangan kuantum N, L, M, dan S. Nah, selanjutnya coba latihan dari He dengan nomor atom 12, konfigurasi. Maaf, di sini salah. He di sini harusnya nomor atomnya 2 ya. He nomor atomnya 2. Ibu tuliskan dulu saja ya. He ini nomor atomnya 2, kemudian konfigurasi elektronnya 1s2. Berarti kalian coba tentukan bilangan kuantum dari 1s2, karena ini merupakan satu-satunya konfigurasi elektron dari He yang mempunyai elektronnya 2 ya. Kalian buat N-nya berapa, M-nya berapa, L-nya berapa, S-nya berapa. Untuk yang M, jangan lupa kalian buat diagram orbitalnya supaya terbayang posisinya ada di kamar apa. Apakah 0, apakah +1, apakah +2, atau -1, -2, dan lain sebagainya ya. Kemudian S-nya kalian lihat posisi elektron terakhir, dia sebagai panah ke atas atau panah ke bawah. Selamat mengerjakan. Jika seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan PC ke Ibu atau boleh tanyakan langsung di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.